Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life dalam rangkaian refleksi akhir tahun. Untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, renungan kita hari ini berisi peringatan Paulus untuk memperhatikan bagaimana kita hidup dan menggunakan waktu. Di dalam konteks ayat ini, Paulus memperingatkan orang Kristen di Efesus yang sedang mengalami aniaya agar mereka dapat menjaga kehidupan mereka dan menggunakan waktu dengan baik. Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk memperhatikan kehidupan mereka sebagai orang percaya agar hidup dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jangan hidup secara sembarangan. Sini mencakup kemalasan, kelalaian, jatuh di dalam dosa, dan lain sebagainya. Paulus mengingatkan untuk tetap hidup seperti orang arif. Itu terdapat dalam ayat 15. Dan maksud dari perkataan ini ialah setiap orang yang telah dididik oleh Allah, hiduplah dengan benar dan menghasilkan buah yang baik. Lalu kita lihat dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-16, di sana Paulus mengatakan untuk pergunakanlah waktu yang ada. Maksud dari perkataan ini ialah sebagai orang percaya, kita harus bisa untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan pada setiap kehidupan kita. Orang percaya yang benar harus bisa menjadi bendahara yang baik untuk waktu yang Tuhan beri dalam hidupnya, dan dengan hati-hati memanfaatkannya untuk tujuan yang terbaik. Hal ini merupakan cara untuk melindungi diri kita dari dosa. Waktu kita merupakan sebuah talenta yang diberikan Allah kepada setiap kita untuk digunakan mencapai suatu tujuan yang baik. Waktu itu akan diboroskan dengan sia-sia serta hilang kalau tidak digunakan sesuai dengan rancangannya. Paulus memperingati hal ini karena hari-hari ini adalah jahat. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang 16 bagian B. Karena kejahatan orang-orang yang hidup di hari-hari tersebut, maka banyak hal-hal yang dapat mencuri waktu. Oleh karena itu, kita perlu untuk mendisiplinkan pikiran dan tubuh kita. Saudara, melalui renungan refleksi akhir tahun hari ini, kita kembali diingatkan untuk setiap kita dapat menjaga kehidupan kita agar terus sesuai dengan ajaran firman Tuhan dan dapat menggunakan waktu dengan berhati-hati dan benar. Marilah setiap kita kembali melihat kehidupan kita selama 1 tahun ke belakang. Bagaimana kehidupan kita selama 1 tahun ke belakang? Apakah sudah hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan, lalu menggunakan waktu dengan berhati-hati dan benar? Marilah kita memeriksa kehidupan kita masing-masing. Saudara, marilah mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah menjaga kehidupan kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan, menggunakan waktu dengan baik dan benar? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah membantu setiap kita dalam tahun yang akan datang untuk dapat menjaga kehidupan kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan dan menggunakan waktu dengan baik dan berhati-hati.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan mengingatkan kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Untuk setiap kami dapat menggunakan waktu kami dengan baik, untuk setiap kami menggunakan waktu yang ada dengan berhati-hati dan menjaga kehidupan kami agar terus hidup, terus melakukan kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami khususnya dalam tahun 2021 ini Tuhan, kami belum menjaga kehidupan kami atau kami menggunakan hidup kami sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ampuni kami, dan ampuni kami juga kalau selama ini kami masih belum menggunakan waktu kami dengan berhati-hati. Dan kami meminta agar Roh Kudus membimbing kami, menolong kami di dalam tahun yang akan datang, di tahun 2022, sehingga dalam kami menjalani kehidupan kami di tahun 2022 Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan kami dan kami melakukan kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan melalui firman Tuhan, dan kami dapat menggunakan waktu kami dengan berhati-hati dan menggunakan waktu itu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan hari ini juga ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.